Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini, di mana kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini merupakan hari peringatan Pentakosta, hari peringatan di mana Roh Kudus dicurahkan kepada gereja Tuhan. Nah, sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan terkait peringatan hari Pentakosta, saya mengajak kita berdoa, memohon hikmat dan tuntunan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan, di mana hari ini kembali kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Secara khusus seluruh umat Tuhan hari ini merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan kiranya firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada hari ini dapat memberkati kami semua. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, secara khusus juga dalam peringatan hari Pentakosta, terambil dari Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini, demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah, saudara, demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini dalam peringatan hari Pentakosta. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah memaknai hari Pentakosta. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta ini adalah salah satu dari 3 hari raya besar bangsa Israel selain hari raya Paskah dan Pondok Daun. Ya, Pentakosta sendiri artinya ke-50. Ya, ini menunjuk kepada hari ke-50 setelah Paskah. Itulah hari di mana bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, di dalam hari raya Pentakosta ini, saudara, bangsa Israel bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena berkat Tuhan berupa panen gandum. Ya, ini dicatat dalam Ulangan 16 ayat 10 dan juga Keluaran 34 ayatnya yang ke-22. Nah, itu sebabnya saudara, hari Pentakosta ini disebut juga sebagai hari raya menuai, ya, atau hari raya panen. Pada hari itu orang Israel yang saleh
mereka mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan oleh karena berkat tuaian gandum, oleh karena mereka boleh memanen gandum, dan sekaligus mereka menyatakan rasa takut dan hormatnya kepada Tuhan. Yeremia 5 ayat 24. Nah, dalam ucapan syukur pada hari Pentakosta atas berkat Tuhan berupa panen gandum itu, saudara, umat Israel mereka merayakannya dengan bersukacita dan juga memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Ulangan 16 ayatnya yang ke-10. Oleh karena Tuhan sudah memberkati mereka dengan berkat tuaian gandum, ya, mereka bersukacita mengucap syukur kepada Tuhan dalam hari Pentakosta itu, tetapi juga mereka memberikan persembahan yang sukarela kepada Tuhan. Ulangan 16 ayat 10 mencatat, kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, itulah Pentakosta, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, jadi dalam pengucapan syukur atas berkat tuaian gandum yang Tuhan berikan kepada umat Israel mengucap syukur, dan salah satu bentuk ucapan syukur mereka adalah memberi persembahan satu secara sukarela, bukan terpaksa. Ya, tentu saja ini dilatar belakangi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang memberkati ladang mereka sehingga mereka bisa menuai ya, hasil dari ladang mereka, itulah gandum. Yang kedua juga sesuai dengan berkat. Jadi persembahan itu bukan hanya sukarela, tetapi juga sesuai dengan berkat yang diberikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih berkat banyak, ya wajar kalau kasih persembahannya juga banyak. Ya, jangan sampai Tuhan kasih persembahan banyak, mohon maaf, jangan sampai kalau Tuhan kasih berkat banyak, tapi persembahannya sedikit. Ya, disesuaikan dengan berkat yang diberikan Tuhan kepadamu. Ya, nah pada hari Pentakosta itu, saudara, bangsa Israel mereka mengucap syukur atas penebusan Tuhan terhadap mereka dari perbudakan Mesir. Ulangan 16 ayat 12, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Jadi pada hari Pentakosta itu, selain mereka mengucap syukur atas berkat tuaian gandum, tapi mereka juga mengingat kebaikan Tuhan itulah yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di hari Pentakosta itu, seluruh umat Tuhan mereka berkumpul dan mereka khusus beribadah pada hari itu sehingga tidak ada seorang pun yang melakukan pekerjaan berat. Dan itulah di dalam teks firman Tuhan ini kita bisa melihat bagaimana para rasul dan semua orang percaya berkumpul di Yerusalem. Mereka tinggal di suatu tempat atau di suatu rumah pada hari Pentakosta. Ayat 1, dan pada hari Pentakosta itu juga seluruh orang-orang saleh Yahudi diaspora, ya, orang-orang Yahudi yang ada di perantauan, yang ada di berbagai daerah, bangsa atau negara di perantauan, ya, mereka datang berkumpul ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta, ayatnya yang kelima. Nah, saudara, pada saat orang-orang percaya itu sedang berkumpul, pada saat para rasul itu sedang berkumpul, apa yang terjadi? Di dalam teks ini kita melihat tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana para rasul dan semua orang percaya yang tinggal di tempat itu, ya, ayatnya yang kedua, mereka merasakan melihat ada tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu. Ya, dan tampaklah kepada mereka, ayat yang ketiga, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, dan pada saat itu para rasul dan semua orang percaya yang ada di rumah itu mereka dipenuhi Roh Kudus. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 4, ya. Orang-orang Yahudi yang saleh, yang datang dari segala bangsa untuk merayakan Pentakosta, melihat peristiwa tersebut dan kemudian mereka berkerumun. Ya,
Mereka berkerumun di sekitar rumah di mana para rasul dan orang percaya tinggal, di mana terjadi peristiwa supranatural itu. Ya, mereka semua heran karena mereka mendengar sendiri para rasul itu kok bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa di mana mereka tinggal sebagai perantau. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Padahal saudara, para rasul itu adalah orang-orang Galilea yang tentu saja tidak bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang mereka kenal di tempat mereka masing-masing, baik yang berasal dari Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asa, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan juga orang Arab. Ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ya. Mereka heran. Kenapa para rasul kok tiba-tiba bisa berbahasa misalnya Parsia? Kok tiba-tiba bisa berbahasa Arab? Kok bisa tiba-tiba berbahasa Elam, berbahasa Mesir, dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal para rasul dan orang-orang percaya itu, mereka tidak pernah sama sekali datang ke tempat itu, apalagi tahu bahasa-bahasa itu. Inilah mujizat atau karunia yang Roh Kudus berikan kepada para rasul dan orang percaya. Itulah karunia atau mujizat mereka bisa berbahasa bahasa bangsa-bangsa lain. Ya. Nah, saudara, ketika orang-orang pendatang dari berbagai daerah, orang-orang Yahudi yang datang untuk merayakan Pentakosta ke Yerusalem, mendengar para rasul itu berkata-kata dalam berbagai bahasa, tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, ayatnya yang ke-11. Ya. Jadi meskipun para rasul berbicara dalam berbagai macam bahasa, saudara, tetapi beritanya satu. Apa itu? Perbuatan-perbuatan besar, ya, yang dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-11. Ya. Banyak orang menjadi heran, banyak orang tercengang-cengang, ayat 7 dan ayat 12. Tetapi rupanya, saudara, ada juga yang nyinyir, ya, atau yang menyindir bahwa mereka itu semua sedang mabuk anggur manis. Ayatnya yang ke-13. Nah, saudara, di dalam peristiwa tersebut kita melihat bagaimana Roh Kudus diberikan kepada para rasul, diberikan kepada orang percaya lainnya, sesuai dengan janji Kristus kepada mereka. Kisah Rasul 1, ayat 4 dan ayat 8, dan kita bisa bandingkan juga dalam Lukas 24, ayatnya yang ke-49. Ya. Dan ketika Roh Kudus diberikan kepada mereka pada hari Pentakosta tersebut, saudara, Injil diberitakan kepada segala bangsa melalui apa? Itu tadi, melalui karunia berkata-kata dalam berbagai macam bahasa yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Dan pada hari itu, saudara, melalui khotbah Petrus yang dipenuhi Roh Kudus, 3.000 jiwa bertobat dan percaya kepada Kristus. Ayat yang ke-37 sampai dengan ayat 41 dari pasal 2 ini. Dan selanjutnya pada hari itu juga gereja lahir. Pasal 2 ayat 42 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa hari Pentakosta ini menjadi hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul, dicurahkan kepada semua orang percaya. Bahkan hari itu adalah hari di mana gereja Tuhan lahir. Kalau kita bandingkan Pentakosta yang ada di Perjanjian Lama dengan Pentakosta yang ada di Perjanjian Baru, kita bisa melihat bahwa Pentakosta di dalam Perjanjian Lama ini merupakan perayaan hari raya panen atau penuaian gandum. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, kita melihat Pentakosta itu merupakan hari penuaian, hari panen jiwa-jiwa yang bertobat dan percaya kepada Kristus. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah bagian firman Tuhan yang berbicara tentang hari Pentakosta. Hari di mana oleh orang Kristen dirayakan sebagai hari pencurahan Roh Kudus, hari di mana gereja Tuhan lahir.
Dan sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu saja kita bisa melihat dan menemukan makna dari peristiwa Pentakosta berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13 ini. Apa saja makna peristiwa Pentakosta? Ya, yang kita bisa temukan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13 ini. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa peristiwa Pentakosta ini dimaknai sebagai pemberian Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya dan beriman kepada Kristus. Ya. Bagaimana kita memaknai peristiwa Pentakosta? Peristiwa Pentakosta itu dimaknai sebagai pemberian Roh Kudus. Roh Kudus dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Saudara, dalam ayat 1 sampai dengan ayat 4 kita bisa melihat dengan jelas bahwa Roh Kudus diberikan ya kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itulah ke-12 Rasul Yesus, juga orang-orang percaya lainnya. Dalam pasal 1 ayat 15 ditulis ada 120 orang yang berkumpul pada hari itu di satu tempat itu. Ya. Nah, pemberian Roh Kudus ini merupakan janji Bapa. Yesus pernah berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Ya. Itu bisa kita lihat dalam Lukas 24 ayat 49, kemudian Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a, kemudian ayat 25 sampai 26, Yohanes 16 ayat 7 dan Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Ya. Jadi pemberian Roh Kudus ini adalah penggenapan janji Bapa kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus untuk menyertai mereka pasca Yesus naik ke sorga. Dan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 41 kita juga melihat, saudara, bahwa Roh Kudus juga diberikan kepada mereka yang setelah mendengar khotbah Petrus bertobat dan percaya kepada Kristus dan yang memberi diri untuk dibaptis. Ya, saya bacakan pasal yang kedua ayatnya yang ke-38. Ya, demikian firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya. Jadi nampak sekali dengan jelas di dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa Roh Kudus juga diberikan kepada mereka yang setelah mendengar khotbah Petrus bertobat dari dosa-dosa mereka dan percaya kepada Kristus dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Roh Kudus juga dikaruniakan kepada mereka. Jadi saudara, peristiwa Pentakosta oleh setiap kita yang beriman kepada Kristus ini dimaknai sebagai karunia atau pemberian Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Ya, setiap orang yang percaya kepada Kristus, setiap orang yang bertobat dan beriman kepada Kristus, setiap orang yang telah mengalami kelahiran kembali, Roh Kudus dikaruniakan, Roh Kudus diberikan kepada mereka. Nah, pemberian Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus ini, saudara, ini meliputi beberapa aspek penting. Ya, apa saja itu? Yang pertama adalah pemberian Roh Kudus ini hanya diberikan kepada mereka yang percaya kepada Kristus saja dan bukan kepada dunia. Saya baca Yohanes 14 ayat 16 dan ayat 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Ya. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi sangat jelas saudara bahwa Roh Kudus ini diberikan hanya kepada orang yang percaya kepada Kristus saja dan tidak diberikan kepada dunia. Siapa dunia? Dunia yang dimaksud di sini adalah mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka yang menolak Kristus. Mereka yang tidak percaya dan menolak pekerjaan Roh Kudus. Itulah dunia. Ya. Nah, oleh sebab itu ketika kita percaya kepada Kristus,
Ketika kita bertobat, ketika kita dilahirkan kembali, maka Roh Kudus itu, saudara, dikaruniakan, diberikan kepada kita. Ya. Dan sejak saat itu, Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Inilah Pentakosta yang dialami secara pribadi. Apa itu? Pada saat kita bertobat, percaya kepada Kristus, mengalami kelahiran kembali, saat itulah Roh Kudus diberikan kepada kita. Kita mengalami peristiwa Pentakosta itu, yang kita maknai sebagai apa? Sebagai pemberian, pengaruniaan Roh Kudus kepada kita semua yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, dunia memang tidak menerima karunia itu, saudara ya. Tapi setiap kita yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus ini pasti akan menunjukkan kehidupan yang suci dan benar, yang tentu saja bertentangan dengan kehidupan dunia ini. Ini aspek yang pertama ketika berbicara tentang pemberian Roh Kudus kepada orang yang percaya kepada Kristus. Roh Kudus hanya diberikan kepada mereka yang beriman kepada Kristus dan bukan kepada dunia. Aspek yang kedua dari pemberian Roh Kudus kepada orang yang percaya kepada Kristus adalah Roh Kudus tinggal selamanya dalam hidup orang percaya. Ya. Mari kita lihat kembali Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa, saudara. Ya, Roh Kudus diberikan kepada kita pada saat kita percaya kepada Kristus, dan Roh Kudus itu tinggal selama-lamanya, menyertai selama-lamanya di dalam seluruh kehidupan kita. Ya, dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun, saudara, tetapi menyertai kita selama-lamanya. Ya, jadi Roh Kudus itu tidak keluar masuk. Ada orang Kristen yang berpikir atau memahami kalau kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus keluar. Ya, lalu ketika dia bertobat, Roh Kudus masuk lagi. Begitu terus keluar masuk, keluar masuk. Tidak, saudara. Pada saat seseorang bertobat dan percaya kepada Kristus, telah mengalami kelahiran kembali, Roh Kudus dikaruniakan kepada hidupnya, kepada dirinya, dan Roh Kudus menyertai dia selama-lamanya. Ya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kehadiran Roh Kudus yang tinggal dan menyertai kita selamanya ini, ya, tentu saja dia pasti menolong kita dalam perjalanan kehidupan kita, dalam menjalani keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita beroleh kekuatan, kita beroleh penghiburan, kita beroleh sukacita, hikmat, damai sejahtera, ya, bahkan kemenangan di dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi dalam hidup kita. Termasuk juga ketika kita menghadapi tantangan, pergumulan hidup, maupun juga godaan dari dunia, termasuk juga godaan dari iblis. Roh Kudus menyertai kita, memberi kekuatan, penghiburan, sukacita, hikmat, kemenangan di dalam menjalani berbagai situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Selain itu, saudara, Roh Kudus yang tinggal selamanya dalam diri kita, dia menyertai kita dalam proses pengudusan kita. Ya. Sehingga kita dapat terus menjalani proses pengudusan kita, sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Ya. Bahkan saudara, ketika kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus akan mengangkat kita dari kejatuhan kita. Ya. Memang waktu kita sudah lahir baru bukan berarti kita tidak lagi berbuat dosa. Bisa saja ada kemungkinan kita jatuh dalam dosa. Ketika kita tidak berjaga-jaga, ketika kita kompromi dengan dosa, bisa saja kita jatuh dalam dosa. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita kompromi dengan dosa, Alkitab mencatat Roh Kudus didukakan. Paulus pernah berkata, jangan mendukakan Roh Kudus, jangan padamkan roh. Ya. Dan pada saat kita jatuh dalam dosa itu, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, dia mengajar kita, mengingatkan kita, menegur kita, membimbing kita sehingga kita bisa bertobat dari dosa-dosa kita, dari kejatuhan kita. Sehingga kita bisa belajar dari kejatuhan kita tersebut dan terus bertumbuh dalam pengudusan kita. Sehingga kita semakin membenci dosa.
kita tidak kompromi dengan dosa, kita peka terhadap godaan dosa dan menolaknya, kita terus mencintai kesucian hidup dan menjauhkan segala bentuk kecemaran. Ya, inilah yang terjadi ketika Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Aspek yang ketiga dari pemberian Roh Kudus kepada orang percaya. Apa itu? Roh Kudus menjadi materai keselamatan orang percaya. Efesus 1 ayat 13 berkata, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya. Kemudian Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya. Jadi Roh Kudus ini diberikan kepada orang percaya sebagai meterai keselamatan orang percaya. Artinya apa, saudara? Dimeteraikan oleh Roh Kudus ini menggambarkan kepemilikan. Ya. Diamnya Roh Kudus di dalam diri kita yang percaya kepada Kristus ini menegaskan, menandakan bahwa kita yang telah diselamatkan oleh Kristus adalah milik kepunyaan Kristus dan status kepemilikan tersebut bersifat permanen dan tidak mungkin bisa gagal atau hilang. Ya. Jadi pemberian Roh Kudus itu adalah meterai, semacam cap, stempel bahwa kita yang beriman kepada Kristus adalah milik Kristus. Apa tandanya kita milik Kristus? Apa tandanya kita adalah umat tebusan Kristus? Tandanya, capnya, meterainya adalah Roh Kudus. Roh Kudus menjadi meterai keselamatan orang percaya. Ya. Aspek yang keempat, saudara. Pemberian Roh Kudus kepada orang percaya. Roh Kudus membimbing semua orang percaya untuk mengenal seluruh kebenaran dan bukan sebagian kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, bukan sebagian kebenaran, tetapi seluruh kebenaran. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Dia akan membimbing kita untuk terus hidup dalam kebenaran dan mencintai seluruh kebenaran. Ya. Dan kita yang didiami oleh Roh Kudus, saudara, kita pasti akan selalu rindu untuk mencintai kebenaran. Kita rindu untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita, Dia terus-menerus membimbing kita sekalian untuk mengenal seluruh kebenaran, bukan sebagian kebenaran. Aspek yang kelima, Roh Kudus diberikan kepada orang percaya, di mana Roh Kudus mengajar dan mengingatkan orang percaya akan firman Kristus. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Luar biasa, ya. Roh Kudus yang ada dalam diri kita, Dia akan terus mengajar kita seluruh firman Kristus. Sekali lagi, bukan sebagian firman Kristus atau bagian-bagian yang hanya kita senangi dari firman Kristus. Tidak, saudara. Roh Kudus bukan hanya mengajar kita seluruh firman Kristus, tetapi Roh Kudus juga akan mengingatkan setiap firman Kristus yang kita baca dan kita dengar. Oleh sebab itu, saudara, penting bagi kita untuk selalu tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kita mengenal pengajaran Kristus dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus akan mengingatkan firman itu di dalam setiap perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Ya, orang yang didiami oleh Roh Kudus, tandanya Roh Kudus mengajar dan mengingatkan firman Kristus. Sebaliknya, saudara, kalau kita malas baca Alkitab, Kristus. Ya. Jadi inilah aspek yang kelima. Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya. Itulah Roh Kudus, Dia mengajar kita akan firman Kristus. Bahkan mengingatkan setiap kita akan firman Kristus. Ketika kita menghadapi situasi atau kondisi tertentu, saudara, kita mungkin sedang dalam pergumulan yang berat. Disitulah Roh Kudus mengingatkan kita
akan firman Tuhan, firman Kristus yang pernah kita baca. Sehingga firman itu terus menguatkan kita untuk tetap bertahan di tengah-tengah pergumulan yang kita alami. Aspek yang keenam, saudara. Roh Kudus diberikan kepada orang percaya. Ya. Maknanya Roh Kudus mengerjakan buah roh dalam hidup orang percaya. Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Waktu Roh Kudus dikaruniakan kepada kita yang percaya kepada Kristus, Roh Kudus bekerja dalam diri kita, ya, sehingga kita pada akhirnya menghasilkan buah roh. Ya. Jadi saudara, setiap kita yang telah didiami oleh Roh Kudus, ini pastilah menghasilkan buah dari kehidupan bersama dengan Roh Kudus. Apa itu? Kita hidup dalam kasih. Kita mengalami sukacita. Kita hidup dalam damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Inilah buah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Menghasilkan buah-buah roh. Aspek yang ketujuh, Roh Kudus diberikan kepada kita. Ya, Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada orang percaya. Waktu kita percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, bertobat dan mengalami kelahiran kembali, Roh Kudus diberikan kepada kita. Dan Roh Kudus inilah memberikan kepada kita karunia-karunia untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus. Untuk membangun jemaat Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7-11 kita bisa menemukan salah satu dari karunia Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya. Dan tujuannya adalah dicatat dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dan 7 dan 1 Korintus 14 ayat 12 untuk membangun jemaat. Ya. Jadi saudara, Roh Kudus bukan hanya diam dalam diri orang percaya selamanya, tetapi juga Roh Kudus itu memberikan karunia kepada setiap kita yang percaya kepada Kristus. Karunia apa? Karunia untuk kita sama-sama membangun jemaat yang adalah tubuh Kristus. Ya. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak duduk diam, dia tidak duduk manis dalam gereja, dia tidak hanya jadi penonton dalam gereja, tetapi dia diberikan karunia untuk bersama-sama, bergandengan tangan dengan seluruh orang percaya yang lain, membangun tubuh Kristus. Jadi saudara, kalau kita telah didiami oleh Roh Kudus, maka kita pasti akan diberikan karunia Roh Kudus. Untuk apa? Untuk membangun jemaat Tuhan. Untuk membangun gereja Tuhan yang adalah tubuh Kristus. Nah saudara, inilah beberapa hal yang kita bisa lihat ketika Roh Kudus diberikan, dikaruniakan kepada kita pada waktu kita percaya kepada Kristus dan telah menjadi ciptaan baru. 7 aspek ya dari kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Ketika Roh Kudus diberikan kepada kita pada saat kita telah percaya dan bertobat kepada Kristus, maka 7 aspek itu ya ada di dalam setiap kita yang telah didiami oleh Roh Kudus. Ya. Inilah hal yang pertama yang kita bisa lihat ketika berbicara tentang memaknai hari Pentakosta. Yang kedua, saudara, bagaimana kita memaknai peristiwa Pentakosta? Peristiwa Pentakosta ini dimaknai dengan kesetiaan dalam memberitakan Injil. Ya. Saudara, di dalam ayat 1 kita bisa melihat para rasul dan orang-orang percaya yang berkumpul di satu tempat di Yerusalem, yang tadinya semuanya hidup dalam ketakutan, hidup mungkin dalam kebingungan, telah berubah menjadi orang-orang yang begitu bersemangat, begitu berani, begitu penuh kesukaan untuk memberitakan Injil. Ya, Petrus di bawah kuasa Roh Kudus, dia dengan berani memberitakan Injil sehingga pada hari Pentakosta itu, ya, 3.000 jiwa bertobat dan percaya kepada Kristus. Ayat 37 sampai dengan ayat 41. Hari Pentakosta itu telah terjadi penuaian atas jiwa-jiwa. Ya. Hari Pentakosta itu gereja Tuhan lahir dan berdiri. Ayat 42 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Nah inilah kita bisa melihat memaknai Pentakosta. Itulah
kita terlibat atau ambil bagian di dalam memberitakan Injil. Ya. Nah, saudara, sangat disayangkan bahwa masih banyak orang Kristen atau gereja yang memaknai peristiwa Pentakosta hanya sebatas berbahasa-bahasa roh saja. Hanya menekankan peristiwa-peristiwa supranatural yang justru menyimpang. Ya. Sementara, saudara, sebagian orang Kristen lainnya, sebagian gereja lainnya memaknainya hanya sebatas seremonial saja. Diisi dengan ibadah, peringatan Pentakosta, diisi dengan berbagai macam rekreasi, perlombaan-perlombaan. Padahal masih banyak jemaat yang hidup dalam dosa. Masih banyak jemaat yang dibelenggu dengan dosa persinahan. Masih ada jemaat yang masih senang berjudi. Masih ada jemaat yang senang mabuk-mabukan. Masih ada jemaat yang masih hidup dalam kawin cerai. Masih ada jemaat yang terus-menerus cinta dalam melakukan dosa-dosa percabulan. Masih banyak anak-anak muda gereja yang terlibat dengan pornografi, seks bebas, ya. Masih banyak jemaat yang terlibat dengan korupsi, terlibat dengan kuasa-kuasa okultisme, ya, mempraktekkan kehidupan yang sinkretis, mencampurkan iman Kristen dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Masih banyak jemaat Tuhan yang terlibat dengan berbagai macam ajaran sesat dan sebagainya. Ya. Padahal, saudara, peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 41. Ini adalah peristiwa di mana Injil diberitakan dan menembus batas-batas bahasa dan bangsa, yang pada akhirnya banyak orang bertobat dari dosa-dosa mereka dan percaya kepada Yesus Kristus. Hari ini bagaimana memaknai Pentakosta yang kita peringati hari ini? Apakah sebatas seremonial saja? Ibadah, duduk, dengarkan firman Tuhan, peringatan hari Pentakosta, pulang tanpa ada kerinduan, tanpa ada semangat yang menyala-nyala untuk memberitakan Injil. Ya. Sementara faktanya di sekitar kita, masih banyak orang yang masih hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu, saudara, mari kita memaknai peristiwa Pentakosta dengan benar. Bukan hanya menekankan karunia berbahasa lidah, bukan. Memaknai Pentakosta bukan harus kita berbahasa roh. Tidak, saudara. Atau bukan pula dengan kegiatan ibadah yang sifatnya hanya seremonial belaka, yang diisi dengan berbagai macam perlombaan. Tidak. Tapi apakah kita terus menyala di dalam memberitakan Injil? Apa yang kita lakukan ketika di jemaat kita masih ada jemaat yang hidup dalam dosa? Apakah kita berdiam diri? Ataukah kita dibakar oleh roh Pentakosta itu untuk tetap setia memberitakan Injil, merebut jiwa-jiwa itu dari api neraka? Ya, Petrus dalam karunia Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus, menggebu-gebu memberitakan Injil. Inilah spirit Pentakosta, inilah makna Pentakosta. Terus berkobar untuk memberitakan Injil. Oleh sebab itu, saudara, mari kita memaknai hari peringatan Pentakosta ini untuk pergi memberitakan Injil kepada mereka yang masih hidup dalam kegelapan dosa, kepada mereka yang masih hidup dalam ikatan kuasa kegelapan. Jangan sampai hari Pentakosta ini, saudara, hanya duduk manis di gereja, mendengarkan khotbah, tapi semangat untuk memberitakan Injil tidak ada. Untuk apa? Ya. Atau jangan-jangan saudara adalah alamat dari berita Injil. Ya. Oleh sebab itu, ketika firman Tuhan disampaikan, panggilan Tuhan memanggil saudara bertobat dari dosa-dosamu, maka ambil keputusan hari ini untuk bertobat dan percaya kepada Injil Kristus, sehingga saudara diselamatkan, Roh Kudus diberikan kepada saudara. Ya, inilah makna daripada Pentakosta. Kita terus semangat di dalam memberitakan Injil. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, peristiwa Pentakosta dimaknai dengan cara apa? Peristiwa Pentakosta dimaknai dengan kehidupan yang terus bertumbuh dalam iman di dalam Kristus. Ya. Peristiwa Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2 ini telah melahirkan gereja yang bertekun dalam pengajaran para rasul. Bertekun dalam doktrin para rasul. Nah, banyak orang Kristen yang anti dengan kata doktrin. Ya. Gak usahlah kita jadi orang Kristen yang terlalu menekankan doktrin. Ini adalah orang Kristen yang menurut saya bukan orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus. Karena kalau kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47, orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang Kristen yang bertekun dalam doktrin.
Dia bertekun dalam doktrin para rasul, ajaran para rasul. Ya. Jadi orang Kristen yang malas untuk mempelajari doktrin bertobat. Karena kalau Kristen dipenuhi Roh Kudus, kalau saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, maka saudara dan saya akan bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam doktrin para rasul. Ya. Gereja yang tekun dalam persekutuan, gereja yang hidup dalam kasih, serta gereja yang setia melayani, gereja yang memberi daya tarik melalui kesaksian hidup mereka, sehingga Tuhan menambah jiwa-jiwa yang baru ke dalam gereja. Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47. Saudara, inilah gereja yang terus dihidupi oleh roh Pentakosta. Ya. Gereja yang betul-betul dihadiri, dipenuhi oleh Roh Kudus. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, bertekun dalam doktrin Alkitab yang sehat. Gereja yang tekun dalam bersekutu dan melayani. Gereja yang menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga banyak orang yang percaya kepada Kristus dan memuliakan Allah. Kalau engkau orang Kristen tapi engkau masih hidup dalam dosa, masih hidup dalam judi, kemabukan, pornografi, seks bebas, kawin cerai, terang apa yang bisa engkau sampaikan kepada dunia? Ya. Tapi pada saat engkau sudah diselamatkan oleh Kristus, Roh Kudus itu diam di dalam dirimu, maka Roh Kudus yang ada dalam dirimu itu, ya, dia akan terus membaharui hidupmu sehingga engkau menjadi hidup seperti Kristus. Imanmu dinyatakan kepada dunia sehingga orang tertarik akan iman Kristen dan pada akhirnya melalui kehidupanmu yang menjadi saksi Kristus, Allah pakai itu untuk membawa jiwa-jiwa bertobat dan percaya kepada Kristus dan memuliakan Allah. Saudara, jika kita dan gereja kita dipenuhi spirit Pentakosta ini, ya, maka saya yakin percaya gereja kita, saudara dan saya, akan bertekun dalam doktrin firman Tuhan. Jadi jangan alergi dengan yang namanya doktrin, ya. Justru orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan mencintai doktrin Alkitab. Dia akan bertekun dalam doktrin firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita terus bertumbuh dalam kehidupan rohani yang sehat. Kita tidak mudah disesatkan oleh berbagai macam ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena kita bertekun, berakar dalam doktrin firman Allah yang sehat. Mengapa banyak orang Kristen begitu mudah dikelabui, dibodoh-bodohi, disesatkan oleh berbagai macam doktrin yang menyesatkan, yang kelihatannya berasal dari firman Tuhan, dikutip dari firman Tuhan, tapi sebenarnya menyimpang dari firman Tuhan? Alasannya adalah karena orang Kristen tidak mau bertekun dalam doktrin firman Tuhan yang sehat, dalam pengajaran firman Tuhan yang sehat. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan suka untuk belajar firman Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh bertekun untuk belajar doktrin firman Tuhan. Sehingga apa? Selain iman kita bertumbuh dan sehat, kita juga tidak mudah dipengaruhi, disesatkan, dibodoh-bodohi oleh ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita dipenuhi oleh spirit Pentakosta, saudara, maka kita dan gereja kita ini akan tekun dalam bersekutu dan melayani Tuhan. Tidak malas ibadah. Ya, semangat dalam melayani Tuhan. Dan kita yang dipenuhi spirit Pentakosta, gereja kita yang dipenuhi dengan spirit Pentakosta, maka kita dan gereja kita ini akan menjadi kesaksian bagi dunia. Kita menjadi terang dan garam dunia ini, sehingga banyak orang datang kepada Kristus dan diselamatkan. Nah, oleh sebab itu, saudara, sebagai orang-orang yang telah dipenuhi roh Pentakosta, mari kita terus bertumbuh dalam iman kita kepada Kristus. Dan pertumbuhan iman kita kepada Kristus itu diwujudkan dalam bentuk apa? Itulah ketekunan dalam pengajaran firman Tuhan. Tekun belajar doktrin firman Tuhan yang sehat. Ketekunan dalam bersekutu dan melayani Tuhan. Rajin ibadah, rajin bersekutu, terlibat dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara seiman, dan terlibat juga dalam melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Roh Kudus berikan kepada kita. Dan kita menjadi terang dan garam dunia ini, menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga orang pada akhirnya melihat kesaksian Kristen yang berbeda dengan dunia ini, dan mereka pada akhirnya bertobat dari dosa-dosa, mendengarkan Injil, dan diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah seluruh renungan firman Tuhan
yang kita renungkan pada hari ini secara khusus dalam peringatan Hari Pentakosta. Mari kita maknai peringatan Hari Kosta ini dengan benar. Ya. Mari kita maknai peristiwa Pentakosta ini dengan mendengarkan suara kudus yang memanggil kita mungkin untuk bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan dan kita sembunyikan selama ini. Adakah Roh Kudus sekarang menggelisahkan saudara atas dosa-dosa yang mungkin saudara sedang lakukan diam-diam sembunyi-sembunyi? Roh Kudus panggil jamaah untuk saudara bertobat. Dengar panggilan Roh Kudus, bertobat dan tinggalkan dosa-dosa itu. Datanglah kepada Kristus, percayalah kepada Kristus. Mohonlah pengampunan daripada Kristus. Saudara, mari kita maknai peringatan Hari Pentakosta ini dengan apa? Mari kita terus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita, yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan mari kita memaknai peringatan Hari Pentakosta ini dengan terus berkobar-kobar untuk memberitakan Injil, ya, terus bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan kita kepada Kristus. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada hari ini dalam peringatan Pentakosta. Tuhan, biarlah peringatan Pentakosta ini bukan hanya sebuah peringatan yang lalu begitu saja Tuhan. Tanpa kami bisa mengalami sebuah perubahan hidup yang dikerjakan oleh Roh Pentakosta itulah Roh Kudus sendiri. Biarlah di hari peringatan Pentakosta ini, semua kami dilawat oleh Roh Kudus. Bisa itu mungkin mengambil keputusan untuk bertobat dari dosa-dosa. Mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus. Mengambil keputusan untuk terus bangkit memberitakan Injil. Selama ini mungkin kami diam. Tidak mau memberitakan Injil. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini kembali membakar semangat kami untuk memberitakan Injil. Kepada jiwa-jiwa yang masih dikuasai dosa. Dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dan biarlah hari Pentakosta ini Tuhan, kami kembali terus disemangatkan. Kami terus dibaharui untuk kami terus bertekun dalam iman. Yang diwujudkan dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan yang sehat. Yang diwujudkan dengan setia bersekutu beribadah dan melayani Tuhan. Serta kehidupan yang menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Itulah ketika kami menjadi garam dan terang dunia ini. Berkatilah kami semua dengan firman-Mu di hari peringatan Pentakosta ini Tuhan. Baharui kami, lawat kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus menyala-nyala di dalam mengikut dan melayani Tuhan, oleh karena Roh Kudus ada di dalam kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.